rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoina wa lisafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin wa azwaji wa waladihi wa dzurriyyati minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal musannifil muhlisin wal muhaddisin wal fuqaha wal musannif hadzal kitab wa liqadai hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada, malam hari ini putaran ke-8 Majelis Dzikir Sholawat Rijalul Ansor mengadakan rutinan pengajian puasanan di bulan suci yang mulia ini. Alhamdulillah, dari awal sampai saat ini putaran ke-8 tanpa absen. Mudah-mudahan nanti sampai tanggal 13 penutupan bisa berjalan apa yang kita kehendaki sesuai dengan program MDS Rijalul Ansor. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sebagai kader Ansor Banser, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal, harus menjalankan instruksi komando dari atasan, karena jika instruksi komando itu tidak dilaksanakan, sama saja kita itu pembangkang, melu-melu nantok tapi ora gelem ngikuti aturan mainnya. Banyak yang ditetapkan iya tok iya ning ngarepe tapi ora ning burine. Ini adalah sifat yang kurang baik bagi kita semuanya. Marilah kita rapatkan barisan, rapatkan kerjasama, khususnya Jam'iyah kita Gerakan Pemuda Ansor se-Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu bersinergi untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa arkanus sholati. Bab yang sering kita lakukan adalah sholat. Pertemuan kemarin pas tarhim dengan pimpinan wilayah GP Ansor Jawa Tengah, ketua MDS-nya Gus Syafiq itu menginstruksikan kepada MDS Rijalul Ansor di seluruh Jawa Tengah itu untuk apa? Untuk mengajarkan sesuatu yang biar mengena di masyarakat kita semuanya. Dicontohkan oleh beliau kaitannya dengan bab sholat atau kaitan dengan pasolatan. Ini penting sekali menurut beliau, supaya program itu lebih mengena kepada masyarakat. Kita lihat masyarakat di lingkungan kita saat ini, mungkin sebagian besar
anak-anak kita yang masa umuran sekolah baik di SD ataupun SMP atau bahkan SMA, mereka kurang dikenalkan dengan sholat. Hanya sebatas tahu, oh sholat we lekene wong Islam. Ini menyayangkan, sayang sekali mereka hanya tahunya seperti itu. Sholat ora sholat, apa jare nyong. Itu sebagian anak mengatakan seperti itu. Sehingga mereka lebih mudah meninggalkan sholat. Ini kesalahan, entah salah siapa. Apakah gurunya di sekolah, ustadznya di rumah, orang tuanya tidak mengajarkan, atau siapa? Lah, oleh karena itu kita sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor yang ada di wilayah Kabupaten Tegal ini, dari hal tersebut berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak-anak kita yang ada di lingkungan kita, mereka itu tahu akan kewajiban sholat, sehingga ketika meninggalkannya itu minimal wedilah dingonyong ora sholat pimen lah, anak pikiran kayak kowe. Lah, dalam pertemuan kali ini sahabat-sahabat yang hadir di majelis ataupun yang offline di Rusia, di Ukraina, di Palestina, di Iran yang saat ini sedang dibom ya kemarin, ada info bahwasanya pimpinan Iran yaitu Khomeini itu meninggal. Ayatullah Khomeini itu meninggal, tapi belum ada konfirmasi resmi. Ada yang mengatakan belum meninggal, ada yang mengatakan sudah meninggal. Tapi pihak barat khususnya Amerika dan Israel itu sudah mengklaim bahwasanya Ayatullah Khomeini itu sudah tiada. Lepas dari itu wa arkanus sholati samaniyata asyara, rukunnya sholat itu ada 18. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Wa ya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu, yaitu suatu pekerjaan, penyengajaan yang bersamaan, menyengaja melakukan sesuatu. Ini harus bersamaan. Contoh dalam sholat, berarti ketika mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka hati kita itu mengucapkan usoli berarti Allah ning atine usoli. Begitu niat selesai, bernya juga selesai. Berniatnya selesai. Iya. Fa in kana sholatu fardun, maka jika sholatnya itu fardu, wajib niatul fardiyah, wajib niat kefarduan. Usolli fardhu duhri, usolli fardhu subhi. Wa qasdu fi'luha wa ta'yinuha min subhin au duhrin. Lah tadi, sengaja melakukan sholat, sholatnya yang fardu itu kemudian ditakyin, ditentukan sholat apa sholat duhur, subuh, maka harus dibaca usolli fardhu duhri, usolli fardhus subhi. Semisal au kanat sholatu naflan data waktin, atau sholat sunnah yang mempunyai waktu, seperti sholat rawatib, sholat istisqa,
itu juga wajib takyin. Ya, tidak cukup dengan sholat sunnah mutlak biasa. Contoh, mau sholat rawatib, ini diniati misalkan usolli sunnatan lillahi, usolli sunnatar rok'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala, itu tidak cukup seperti itu, tapi harus ada takyin, yaitu qobliyah atau ba'diyah. Lah, sama dengan niat kita tuh ketika datang ke majelis. Niatnya mau apa? Apakah niatnya mau ngobrol tok, mau ngopi tok, mau nginum tok? Ya berarti kok oleh kayak gue. Tapi kalau tadi di rumah kita berangkat bahwasanya ke majelis itu untuk niat mencari ilmu, karena untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ini kita maka akan mendapatkan itu. Wasani al-qiyamu ma'al qudrah, sing nomor loro ngadeg kapan mampu, kapan bisa. Alaihi fa'in ajaza anil qiyami qa'ada kaifasa'a. Tapi kapan orang bisa ngadeg, los jagung sakarpe, panjagunge sila, panjagunge tahiyat awal iftiros, panjagunge kaya tahiyat akhir. Ini boleh. Tapi ada yang lebih utama, wa qu'uduhu muftarisan afdolu. Duduk iftiros berarti kayak tahiyat awal ini lebih utama lah. Mau balik maning nyong ora bisa jagung iftiros pimen, jagungnya sila, atau kadang ana sing jagung sikile di selonjurna ning samiran ana Mas Pati. Orang bisa ngadeg jagung sikile di selonjurna anak, bisa nenganggone jengkok. Orang bisa ngadeg nggak sujud deh pimen, bisa sujud tuh ya. Ya. Dalam keterangan lain, Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu dijelaskan seperti ini. Kalau orang itu tidak mampu untuk duduk, tidak mampu untuk berdiri, itu kan duduk ya. Tidak mampunya berdiri berarti sujudnya kan bisa. Sujud mendengklukkan kepalanya sampai ke tempat sujud itu bisa. Tapi karena mau duduk di atas kursi, sehingga sujudnya itu tidak sempurna. Ini kesalahan fatal. Ya, harusnya ketidakmampuan berdiri, duduknya itu di bawah. Karena dia mampu untuk sujud. Ya, bisa. Dia mampu sujudnya harus sujud yang sempurna. Ini mungkin fenomena banyak ya terjadi di masjid-masjid menyediakan kursi bagi orang yang tidak mampu berdiri. Padahal belum pernah ditemukan ketika tidak mampu berdiri duduk di atas kursi. Adanya duduk tadi yang kami jelaskan, duduk baik iftiros ataupun yang penting duduk, terserah duduknya pan kepimen. Kaifasa'a, bagaimana duduk kamu yang kamu hendaki. Gitu. Lah, kalau sujudnya bisa, ngapain duduk di kursi? Angel loh sujudnya. Orang bisa. Ya Bor.
Iya. Kayak ya kursine buang bae iku duneng. Iya. Lah ini kan hal-hal yang sepele nih. Mungkin menurut orang karena ning arepe kayak kue nganggone kursi. Tapi ketika disebutkan tadi lungguhnya ya, dia duduk nih. Yang lebih utama duduknya itu iftiros. Karena ketika dia tidak mampu berdiri dan duduk di atas kursi, berarti kan dia aslinya mampu untuk sujud. Tapi karena duduk di kursi, sujudnya itu nggak bisa. Iyo angel loh. Nyungsep engko. Ya ini silakan sahabat-sahabat diberitahukan dengan secara halus, lebih baik duduk di bawah saja. Modele pimen terserah jagonge, cara mau pilih apik ya iftiros sehingga memudahkan untuk sujud. Nah ini kadang fenomena tersebut terjadi oleh orang-orang yang dilakukan yang pernah berangkat ke Arab, ke luar negeri, atau yang orang-orang ikutan lah. Isning kana bening Arabe nganggo kursi. Ngeneng Islamnya melu mana? Iya, tapi mau ketika kita melihat keterangan yaitu wa qu'uduhu muftarisan afdulu. Wasalisu takbiratul ihram. Yang ketiga rukun daripada salat itu adalah takbiratul ihram. Fayata'ayyanu 'alal qadir an-nutqu biha bi ayyaqula Allahu akbar. Ketika takbiratul ihram, maka bacaan tertentu ketika takbir yaitu mengucapkan Allahu akbar. Misalkan takbir tersebut diganti dengan Allahur Rahman, boleh enggak? Tidak boleh atau tidak sah solatnya. Fala yasihur rahman rahmanu akbar. Nah ini enggak boleh, harus bahasa Inggris the God is apa atau pakai bahasa Jawa Gusti Allah Maha Agung. Lah ini enggak boleh. Masa dulu pernah tuh terjadi fenomena seperti itu, menggantikan sholat bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ini nggak boleh ditinggalkan, harus dilakukan, dan jangan dibiasakan melakukan atau meninggalkan rukun-rukun yang ada. Logikanya seperti ini, hal yang biasa, yang kewajiban, yang itu aturan ketika ditinggalkan, maka kita akan semakin mudah melakukan kesalahan. Kama qala dalam sebuah syair itu seperti ini. La ya'manud dahro dubahyin walau malika junuduhu dogosahlu wal jabal. Tidak akan memberikan kemanfaatan bagi orang yang melanggar peraturan, meskipun dia seorang raja yang mempunyai banyak prajurit sedaratan dan selautan. Contoh, kita awalnya coba-coba lah, sholat kan sering tak tinggal nebeng sewaktu ora apa-apa. Akhirnya ngesuk lah bela kasih ngomong, ditinggal sing awale siji gedi akeh sedina kadang ora sholat. Ini luar biasa sekali. Karena apa? Karena tadi kita terbiasa melakukan pelanggaran. Lah, contoh nih, dalam organisasi kita terkenal dengan slogan satu instruksi satu komando. Kalau sudah diinstruksikan dari atasan dan instruksi itu tidak menyalahi syariat agama Islam,
maka kita wajib untuk melakukannya. Karena baiat kita adalah satu instruksi, satu komando selagi pimpinan kita itu tidak menyalahi syariat agama Islam. Semoga kita semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, baik yang mendengarkan, mengikuti instruksi-instruksi yang ada, yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita. Allahumma amin ya robbal alamin. Semakin kita banyak melanggar, semakin kita banyak meninggalkan kewajiban kita, maka diri kita itu semakin hilang manfaatnya. Baik manfaat kepada diri kita sendiri ataupun manfaat kepada orang lain. Contoh wis mau dari pimpinan, misalkan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tarup memberikan instruksi, yo pada mangkat pengajian. Tapi salah satu dari pimpinan ranting itu menolaknya. Lah ngumabe ngaji ka, anak mangkat anak apa? Lah dari hal kecil tersebut akan menimbulkan pada diri orang tersebut, yaitu apa? Melihat seseorang yang dijadikan pemimpin itu meremehkan. Ini bahaya sekali bagi kita. Itu hal yang sepele lah dalam organisasi, apalagi kaitannya tadi dalam perintah yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat. Mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara kita, keluarga kita itu tidak ada yang berani meninggalkan sholat. Allahumma amin ya robbal alamin. Warrabi'u qira'atul Fatihah au badaluha liman la yahfaduha fardun kanat sholat au naflan. Selanjutnya rukun dalam sholat tersebut adalah membaca surat Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim dan membaca bismillah. Ganing sebelah laka bismillah. Ya aja melu-melu ya. Kita sebagai didikan di Nahdiyin, ahli sunnah wal jamaah an-Nahdiyah, mengikuti ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat harus bersamaan dengan bismillah. Aja tiruning sebelah ya. Ya, ini banyak ya. Banyak ya, adalah baik di Kecamatan Tarup ataupun di kecamatan lain, ketika sholat itu enggak ada bismillah ya. Tapi kalau kita sebagai warga Nahdiyin, ya kita lakukan ketika membaca surat Al-Fatihah bersama dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ar-ruku'u wa aqallu farduhu liqaimin qadir ala ruku' mu'tadil li khalqi salim yadaihi wa rubataihi. Yang selanjutnya adalah ruku, meletakkan kedua tangan di apa siarannya? Dengkul. Ya, dengkul, dipaskan di dengkul. Kowe sing luwih apik. Tapi kadang ana sinya kelending sore dengkul. Apa ki arane? Gares. Arane apa sih ya? Ngisore dengkul arane apa? Gares ya. Kadang ana sinya kelending garesan karena mau nyong dengkule kapan dicekel dipadelne rematik akhirnya senut-senut lara lah itu. Ya enggak masalah karena itu karena ada halangan ya, ketika mau ditekan barangkali menjadikan sakit, ya geser sedikit titik. Tapi kalau melihat kesempurnaan, maka ketika ruku kedua tangan kita, telapak tangan kita itu diletakkan di lutut, kemudian geger kita itu disejajarkan dengan kepala kita, itu yang lebih sempurna.
sempurna. Wa tumakninatu sing nomor 6 yaitu tumakninah ning ruku. Seperti yang kita ketahui, wahia sukunun ba'da harokat, sing arane tumakninah kowe meneng sawise obah. Ya. Selama sekira kita membaca tasbih subhanallah sudah cukup. Nanti lanjutkan gerakan yang lain. Wasabi'u arraf'u minar ruku'i. Yang ketujuh adalah berdiri dari ruku, atau istilah lain adalah i'tidal, ya. Berdiri dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ini diangkat kedua tangannya kayak seperti halnya takbir. Takbir dalam sholat itu ada berapa yang harus? Takbiratul ihram, terus ketika mau ruku, ketika mau i'tidal, ketika mau berdiri setelah tahiyat awal. Lah itu diangkat kedua tangannya gitu. Wa tumaninatu fihi. Yang selanjutnya nomor 8 wasaminu at-tumaninatu fihi ayil i'tidal. Tumakninah sudah tadi sebutkan, diam sejenak sekira membaca bacaan tasbih subhanallah. Wa tasi'u as-sujudu marrataini fi kulli raqatin wa aqallu mubashshira ba'du jihadil musalli mawdi'u sujudihi minal ardi aw ghairiha. Paling tidak ketika kita sujud, sebagian wajahnya orang yang sholat itu ditempelkan di tempat sujud. Biasanya posisi sujud kan pirang-pirang meneh. Ana sing tangane mulai ujung tangan anjok sikut ditempelna ana. Ya, ana sing modele kayak walang kekek digayakina ana. Lah terus sing menurut kita gimana ajaran kita? Yang lebih baik letakkan kedua tangan kita itu sejajar dengan pundak kita ketika sujud. Kemudian telapak tangan kita itu jangan terlalu dirapatkan, agak dilebarkan sedikit. Kemudian setelah diletakkan, ya, pantat kita agak dinaikkan. Kemudian sebagian wajah kita itu seakan-akan ditekan ke tempat sujud. Lah, kemudian tangannya aja terlalu metak-tak. Apa metak-tak apa bahasanya? Metak-tak. Jepap. Aja terlalu jepak-pak. Apa sih bahasa Indonesia angel tomanya? Ya wis. Jangan terlalu dibuka terlalu lebar. Sedengan saja. Lah, itu keterangan yang diambil dari kitab itu seperti itu. Paling tidak seperti itu sujudnya. Samun wal asiru at-tumakninatu fihi. Yang ke-10 adalah tumakninah dalam sujud. Setelah membaca tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, diam sejenak sekira bacaan tasbih, nanti baru duduk. Wal hadi asara ajulusu baina sajadataini fi kulli raqatin sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Duduk di antara 2 sujud dalam setiap rakaat, baik sholatnya berdiri ataupun duduk. Lah ini nih yang tadi kita bahas. Ketika kita sholatnya
duduk di atas kursi, pimen pan iya jagung di antara dua sujud DP ora sempurna. Iya, padahal wajib. Ini rata-rata alasan yang digunakan yang orang bisa ngadeg, tapi jagungnya sujudnya sih bisa, sih bisa nek orang jagungnya ngingsor. Lah ini makanya kalau menurut saya nih lebih baik kursi-kursi yang ada di masjid itu dibuang. Iya, kalau nggak seperti itu berarti kita mengiyakan nih orang nggak bisa berdiri sekaligus bisa mengesahkan tidak sujud dengan sempurna. Iya, wong jagongi kursi sujud depan pimen. Biasanya kan wong sing sujud ketika duduk di atas kursi hanya simbolis saja. Tangannya pun diletakkan di kaki, sinyong weru ya, diletakkan di atas paha. Terus ora sejajar karo dengkulo. Lah ini wis pokoke angel wis ya, aja dibahas. Itu menurut jarenya kayak salah. Yang benar ketika orang tidak mampu berdiri lebih baik duduk di bawah. Kayak lebih sahih. Orang bisa sujud, orang bisa ngadeg, yang ngeleleng. Ngeleleng ya. Orang bisa jagung ngingsor. Ya jagung ngingsor tapi ya enggak masalah. Ya dikira-kiraan saja. Lah mau kapan orang bisa ngadeg, orang bisa jagung ya ngatang-ngatang, orang bisa ngatang-ngatang miring tangan, orang bisa ngatang-ngatang miring tangan, miring iwa, orang bisa miring iwa tangan. Isaro kedep-kedep, orang bisa kedep-kedep. Ya, bobot vibing. Sabun. Wasani asaro at-tumakninatu fihi. Yang nomor 12 adalah tumakninah duduk di antara dua sujud. Biasanya kita baca dengan apa bacaannya? Ketika duduk di antara dua sujud, Mas Pati bacanya apa? Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Orang maca kowe sih pimen. Iya. Ya dibaca ya. Tapi di sini bukan termasuk masuknya nanti ini dalam rukun sholat saja. Wasalisa asara julusul akhir. Yang nomor 13 adalah duduk akhir atau tahiyat akhir. Lah ini ketika duduk akhir sing sempurna kepimen kaki tangan kita ujungnya itu padalkan maning bahasanya. Ya pokoknya dijengit ditempelkan. Kalau bisa semuanya jari-jarinya nempel, kalau nggak bisa ya sebagian saja nggak masalah. Biasanya kapan wong tua radan rematik lara aja dipaksa, lara-lara aja dipaksa. Ya semampune lah, sing penting ana sing madel, ana sing di padel. Mas Pati durung bisa sampean ya. Sing dipadal apa, sing madal apa, durung praktek berarti. Wa tumakninatu fihi. Tumakninah tadi sudah di antara sujud. Wat tasahudu fihi ai fi julusil akhir. Kemudian di antara tengah-tengah tadi duduk akhir atau tahiyat akhir itu membaca tasahud atau at-tahiyyah. Ya,
biasa sering dibaca ketika kita sebelum melakukan salam atau menyelesaikan sholat. Wa aqallut tasahud at-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian biasanya kita ditambahkan dengan apa? Assalamualaikum Assalamualaikum wala ibad ya, sholawat, kemudian ada doanya ya. Ada doanya, boleh enggak? Silahkan diperpanjang sedikit. Biasanya ada yang kalau teman saya tuh Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru ila akhirih. Itu doanya dipanjang. Tapi kalau kita yang penting ya biasanya anjoge fil alamina innaka hamidum majid, terus salam. Bon. Sing nomor 15 ketika membaca tahiyat wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, ning jerone tahiyat ketika duduk tasahud akhir kudu maca sholawat, ini wajib. Wa taslimatul ula wa yajibu iqa'us salam hal qu'ud wa aqalluhu assalamu alaikum wa akmaluhu assalamu alaikum wa rahmatullah marrataini yaminan wa shimalan. Kemudian rukun sholat yang nomor 16 adalah membaca salam. Wajib hukumnya ketika duduk, paling sedikit itu mengucapkan assalamu alaikum. Kalau paling sempurna assalamu alaikum warahmatullah. Ninggene pas pati salame pimen kapan sholat? Ana wa barokatuh ya poro, ya komplit ya. Ya, laka aku amitori kae laka. Ya, sing pendeknya mau assalamualaikum, boleh. Wa niyatul khuruji minas salat. Sing nomor 17 rupane niat metu salat. Ketika mau membacakan salam, kita harus niat keluar dari sholat. Hukumnya wajib ya. Kemudian yang terakhir watartibul arkani, harus berurutan atau tertib. Lah itu semuanya rukun-rukun tersebut di kalangan kita masyarakat, anak-anak kita itu kurang mengerti bagaimana dia caranya takbiratul ihram, bagaimana dia caranya sujud bocah ya, karena mungkin kurang diwarai apa pimen, sikile diangkat tongo karo digerak-gerakna, disilang-silang. Nah, anak kan, lah sing melasi kadang sing lagi sujud ngarepe, karena mau bokongnya diangkat, sing mburi diselentik teng ya. Ini bahaya sekali anak-anak seperti itu. Ya kayaknya kabeh lah ning ngene. Kayaknya kabeh diselentik ding ding. Ndoge kawan pecah pi men bur. Ya. Nah ini perlu sekali anak-anak yang ada di lingkungan kita itu diajarkan sedikit demi sedikit, paling enggak dari awal. Pertama nih, mereka harus mau berangkat ke masjid ataupun ke musola. Setelah itu enggak apa-apa mereka itu pelayon, enggak apa-apa. Nanti kelama-lamaan diajarkan, melu sampean melu ke gerakane wong salat. Gon melu bae nisit.
tahapane. Mungkin durung bisa masih penting melu gerakane daripada mau playon. Wes, setelah mengikuti gerakan-gerakan sholat, nanti ditegaskan lagi sampean mau coba ketika sawise takbir bacane apa? Takoni, ya mbu, wong jare sampean kon melu gerakan. Lah inilah baru sedikit demi sedikit kita ajarkan kepada anak-anak yang ada di lingkungan kita, ya, supaya mereka tahulah bagaimana caranya sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Itu wis jam 10. Mudah-mudahan pengajian kali ini kesimpulannya adalah tadi ya, sesuai dengan instruksi pimpinan wilayah GP Ansor Jawa Tengah, kita mengajarkan pasolatan atau sholat di lingkungan masyarakat kita, biar syiar kita, yaitu khususnya kader Ansor Bansar Kabupaten Tegal, lebih mengena kepada masyarakat. Oh iya, nyong dipelajari kayak Ansoro, kae Bansero. Lah ini akan lebih manfaat lagi terhadap lingkungan kita. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama untuk sahabat-sahabat kita yang masih kena musibah, kena bencana. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, mudah-mudahan Allah menggantikan musibah dengan nikmat yang luar biasa, dan mudah-mudahan mereka dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan maksimal, tentunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.